Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diidentikan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai sebuah mukjizat yang begitu agung. Bahkan boleh kita katakan mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak lekang oleh zaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi. Tetapi mukjizat tersebut itu hanya berlaku di zaman itu saja. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa alaihissalam yang memiliki tongkat, yang tongkatnya bisa membelah lautan, maka itu hanya terjadi pada zaman itu saja. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di zamannya, maka itu hanya terjadi pada saat itu saja. Ini berbeda dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Maka Al-Quran ini bukan hanya berlaku di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, tetapi juga berlaku hingga saat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keautentikan Al-Quran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, mukjizat Al-Quran juga bisa kita rasakan. Bahkan kemudian ada beberapa temuan-temuan yang terbaru yang justru baru terungkap sekarang ini. Misalnya dari sisi angka-angka yang ada di dalam Al-Quran atau penyebutan ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Dr. Rashid Khalifah misalnya menemukan ada angka ajaib, yakni angka 19 yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kata Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Dan ternyata jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kelipatan 19. Ini 114 surah, yakni 19 dikali 6. Ungkapan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah diungkapkan dalam Al-Quran itu sebanyak 114 kali juga, yakni kelipatan 19 dikali 6. Surah Al-Alaq yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan itu terdiri dari 19 ayat, yang jumlah hurufnya itu adalah 285 huruf. Yang ini juga adalah merupakan kelipatan dari angka 19. Keterulangan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sebanyak 2649 kali. Yang kalau kemudian kita coba lihat kelipatan 19, yakni dikali 142. Ini sesuatu yang begitu teratur Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana juga kalau kita lihat Bapak dan Saudara kami Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan ungkapan dalam Al-Quran. Misalnya apa yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak Rauf. Beliau menyampaikan bahwa kata dunia itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebanyak 115 ungkapan. Sebagaimana akhirat
juga diungkapkan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 115 kali. Kata malaikat di dalam Al-Quran itu diucapkan atau diungkapkan 88 kali. Sebagaimana kata syaitan, kata Al-Haya itu disebutkan dalam Al-Quran itu 145 kali. Sebagaimana kata Al-Maut 145 kali. Walaupun di tempat yang berbeda-beda. Kata Syahrun dalam Al-Quran diucapkan 12 kali. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat dalam satu bulan itu ada 12 bulan. Kata Yom dalam Al-Quran itu diucapkan atau dilafalkan 365 kali. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa dalam satu tahun ada 365 hari. Bahkan dalam keseimbangan alam, Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengajarkan kepada kita. Misalnya ketika dalam Al-Quran diucapkan Al-Bahar dengan Al-Bar. Al-Bahar laut, Al-Bar daratan. Al-Bahar dalam Al-Quran itu disebutkan 32 kali. Sedangkan Al-Bar itu disebutkan 13 kali. Kalau kita akumulasikan itu sebanyak 45 kali. 32 dibagi 45, kata Al-Bahar itu sekitar 71%. 13 dibagi 45, kata Al-Bar daratan itu sebanyak 29%. Yang ternyata dalam temuan terbaru, jika dibandingkan antara luas daratan dan luas lautan yang ada di muka bumi ini, luas daratan itu adalah 29% dan luas lautan itu adalah 71%. Ini Masya Allah. Sehingga pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita menyatakannya adalah sebuah kebetulan, tapi kebetulan yang terlalu banyak tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kebetulan saja. Tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Maka sesungguhnya di sinilah kita selayaknya yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan Al-Quran kepada kita, menurunkan Al-Quran kepada kita untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Maka selanjutnya kita mengindahkan Al-Quran ini, kita mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini ketika diterapkan itu akan membawa peradaban yang begitu gemilang. Inilah yang terjadi di zaman Islam, 12 abad Islam diterapkan dalam kehidupan, yakni Al-Quran diterapkan di dalam kehidupan. Itu membawa sebuah peradaban emas bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kaum muslimin yang memimpin 2/3 dunia. Tetapi ketika Al-Quran itu kemudian ditinggalkan sedikit demi sedikit, maka yang justru terjadi itu adalah kemunduran yang dialami oleh umat. Maka justru kunci untuk membangkitkan umat, yakni kembali kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, inilah yang justru akan membawa kebaikan bagi kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.